kita mulai saja dengan melakukan pemrogramannya. Jadi ini kalau selnya ini supaya agak banyak, kita masuk ini aja, insert below gitu ya. Ya, pertama yang kita lakukan adalah kita mengimport ya, fungsi-fungsi yang akan kita perlukan ya. Di antaranya fungsi yang kita perlukan itu diantaranya adalah jelas pandas ya, NumPy pandas ya. Jadi biasanya NumPy itu sudah ada di Python, jadi nggak perlu diimport ya. Jadi kita langsung saja import pandas ya. Pandas itu dipergunakan untuk memanipulasi data. Jadi kita panggil library-library yang ada di Python ya. Karena memang di Python itu yang tidak semuanya ya, karena kalau semuanya jadi besar storage-nya. Jadi yang kita perlukan aja. Jadi kalau mau perlu ya kita harus panggil. Yang pertama kita panggil ini pandas gitu ya. Jadi pandas ini karena namanya panjang, jadi kita singkat menjadi PD pada umumnya ya. Jadi kalau kita enter ya, tidak akan ada outputnya, berarti dia sebenarnya sudah diinstal di dalam komputer ini. Tapi kalau misalnya belum diinstal ya, kita harus menginstalnya dengan perintah seperti ini ya, pnp install pandas gitu ya. Ya, cuman karena lalu di run ya, karena komputer ini sudah melaksanakan ini ya, tidak perlu. Jadi proses instalasi itu hanya dilaksanakan sekali ya. Jadi karena ini bagi yang belum menginstal ya tentunya harus menginstal ini untuk bisa mengimport ya. Nah, jadi ini tidak perlu saja kita kasih tanda pagar yang artinya sebagai keterangan aja, maka komputer tidak akan mengeksekusi ini ya. Kalau di run ya tidak dieksekusi ya. Oke ya. Selain pandas, apalagi ya, selain pandas kita memerlukan untuk nantinya keluarannya itu tentunya dalam bentuk grafik ya, dan juga untuk datasetnya ya, datasetnya kita tentunya harus mengimport sklearn. Untuk grafiknya kita mempergunakan matplotlib ya, dan untuk bisa menggunakan sklearn-nya KNN-nya kita di sini menggunakan aja library yang ada di scikit-learn ya, atau sklearn ya. Jadi di sini kita panggil dulu. Iya, gitu ya. Ya, tentunya kita sudah melakukan install matplotlib ya. Kalau belum ya tentunya harus install seperti ini. Ya, install matplotlib seperti ini. pnp dia. Nah, bagi yang komputernya belum menginstal matplotlib, harus install matplotlib. Matplotlib ya, kita install dulu lalu di run ya. Nanti akan terinstall dan baru kita bisa import ya. Karena komputer ini sudah ya, berarti kita nggak perlu ini ya, cukup sekali saja ya. Begitu juga untuk sklearn ya. Sklearn ini ada di dalam scikit-learn ya. Sklearn ya. Untuk mengelola dataset dan untuk mempergunakan library yang ada di KNN, kita pakai sklearn networks ya. Jadi KN classifier ya. Jadi KN classifier kalau dia sklearn ya ini KN classifier. Oke ya. Ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Ini tampilannya sudah saya agak perbesar supaya tulisannya ini lebih terlihat gitu ya.
Jadi di sini kita mengimport ya beberapa library yang kita perlukan. Di antaranya adalah Pandas untuk manipulasi data ya. Untuk grafik kita akan pergunakan Matplotlib. Untuk dataset kita akan pergunakan Scikit ya. Dan untuk KNN-nya kita akan memanggil Scikit yang neighbor-nya ya. Jadi nggak perlu semua ya, karena di dalam Scikit itu banyak model ya. Jadi cukup neighbor-nya aja yang kita import gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan ya? Yang kita lakukan adalah mengambil data ya. Data itu sudah ada ketika kita menginstal menginstal Scikit ya. Ya, itu sudah ada, kita bisa pergunakan itu ya. Jadi perintahnya dengan menggunakan eh, eh, dat, eh, perintah dataset load iris ya. Jadi dataset load iris ya. Misalnya ini ya. Ya. Jadi kalau ini kita enter, hasilnya seperti ini ya. Ini adalah data yang ada di Scikit ya. Nah, kalau kita turunkan terus, nah ini ya. Jadi di sini kita bisa lihat banyak ya. Nah, ini adalah data yang untuk kita training ya, atau feature-nya ya. Nah, untuk targetnya atau labelnya kita bisa memanggil ini dengan, nah ini adalah targetnya ya. Nah, untuk nama kolom-kolomnya itu ya, kolom ini kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Data trainingnya ada 1, 2, 3, 4. Ini adalah setosa. Targetnya, maaf ya, targetnya ini terdiri daripada setosa. Jadi setosa itu 0 ya. Versicolor itu nilainya 1 dan Virginia itu 2. Untuk data ini, tiap kolom ini ya, datanya kita bisa memanggil feature name ya. Nanti kita akan panggil feature name ya, akan keluar ini ada sepal length, sepal width, petal length dan petal width ya. Jadi di sini ini adalah data sepal length yang kolom pertama, sepal length, lalu sepal width, petal length dan petal width gitu ya. Jadi untuk kita bisa lihat ya, ini kita namakan saja, misalnya namanya bunga gitu ya, bunga. Jadi yang kita ambil tadi datanya kita namakan bunga. Jadi kalau untuk menampilkan ini ya, kita ketik bunga Iran ya, maka keluarnya adalah yang ini, yang tadi ya. Oke, yang ini ya. Oke ya. Jadi kalau untuk mau menampilkan datanya saja yang untuk di feature-nya ya, feature-nya yang untuk di training ya, kita ketik bunga dot data. Ini dot ya, oke. Jadi kita oke. Nah ini ya. Jadi bedanya kalau yang ini ya, yang di atas semuanya kita load ya. Tapi kalau ini kita hanya mengambil data yang untuk training saja. Nah, jadi kalau kita turunkan, stop di sini ya. Kalau ini kan terus ke bawah ya, banyak ya. Oke, ini ya. Nah, ini supaya agak kecil ya, gitu ya. Nah, ini adalah bunga datanya ya, data yang akan dipergunakan untuk training. Nah, untuk ininya apa targetnya, kita bisa ketik ini target gitu ya, enter. Kurang target iya gitu ya. Ya, oke. Ini targetnya ya. Jadi untuk
ini 0 ini apa? 0, 1, 2 itu apa? 0, 1, 2 kita ketik target name bisa. Ya, namanya ini target name. Ctrl C bunga dot target name. Nah, jadi 0 ini adalah setosa, ya. 1 itu adalah versicolor dan 2 itu adalah virginica. Gitu ya. Nah, untuk label untuk picture-nya ini ya, kolom pertama ini data apa, kolom kedua, ketiga adalah apa, ya. Kita bisa ketik dengan nama picture name, ya. Picture name. Jadi, bunga dot picture name. Ini saya ini ya, di sini picture name. Terus bunga dot picture name. Ya, gitu ya. Ya, jadi yang ini ya, ya, jadi ini kolom pertama ini adalah sepal length, kolom kedua adalah sepal width, kolom ketiga petal, dan kolom keempat adalah petal width, ya. Petal length dan petal width dalam satuan sentimeter. Ya, jadi kita sudah memperoleh data yang akan kita pergunakan untuk ANN ini ya. Jadi ini kita tambah dulu dengan insert cell below, share below, share below. Oke. Ya. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Ya. Oke, selanjutnya kita akan menjadikan data ya, kita berikan suatu nama khusus ya. Jadi misalnya untuk datanya itu bunga.data kita namakan dengan X ya. Mana tadi ya? Bunga data ya. Ya. Ini katakan bunga data ini kan ya. Nah, ini kita berikan kita deklarasikan ya, istilahnya seperti itu ya. Nah, ini bunga data. Nah, ntar kalau mau lihat hasilnya ya kita ketik X gitu ya. X, ya hasilnya sama. Ya. Untuk Y-nya itu adalah targetnya. Katakan Y. Ini kita enter ya. Soalnya bunga dot target. Gitu ya. Jadi Y itu kalau kita lihat datanya adalah, nah ini adalah targetnya. Oke, ya, target. Jadi kalau ya, jadi targetnya ya. Jadi kita akan training, ini akan menjadi input, ini akan menjadi target. Oke, ya. Selanjutnya apalagi? Tunggu dulu. Ya. Selanjutnya kita akan jadikan ya. Kita akan lihat dulu data ini dalam bentuk data frame ya, dengan menggunakan pandas ya. Karena ini kan masih dalam bentuk array ya, masih menggunakan numpy, kita akan pergunakan pandas ya. Jadi dengan menggunakan pandas kita bisa melakukan, kan pandas di sini fungsinya adalah untuk memanipulasi data ya. Jadi untuk memanipulasi datanya kita menggunakan pandas ya. Jadi pandas PD data frame X ya, X-nya ya. X dengan kolomnya adalah bunga picture name. Jadi ini kolomnya, kalau X-nya ini kan hanya datanya saja. Kalau yang menjadi nama picture-nya ya, ya nama picture-nya ya, nama kolom 1 apa, kolom 2 ya, kolom 1 adalah sepaleng, kolom 2 dan seterusnya ya. Ini seperti ini. Jadi kalau kita ketik df ya, kita akan keluar seperti ini ya. Jadi ini adalah sepal length, sepal width, petal length, dan petal width ya.
Ya, kalau kita mau, ini kan banyak ya, ada 150 baris dan 4 kolom ya. Kalau kita mau hanya melihat sebagian saja, ya, di F-head ya, nah, kita hanya mau lihat sebagian aja 5 data ya. Nah, bisa juga sebenarnya kita menggunakan DF, bukan DF-head, tapi kita hanya menampilkan sejumlah baris yang kita perlukan ya. Sejumlah baris yang kita perlukan, misalnya untuk menampilkan seperti ini kita bisa juga ketik di sini 0 sampai dengan berapa, 5 ya. Nah, jadi ini adalah baris ke 0, baris ke 1, kedua, ketiga, keempat. Jadi coba kita lihat ya, ini sama ya. Jadi baris ke 0, ke 1, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi 0 sampai dengan 5, tapi 5 tidak termasuk. Kalau kita mau menampilkan 10 baris, ya, dia akan tampil 10 baris. Gitu ya. Oke, ya, jadi kita di sini sambil belajar Python-nya ya. Di sini kita coba ya. Nah, biasanya kita cuma mau lihat di F-head aja ya. Oke. Jadi kita sudah punya data untuk di training ya. Nah, selanjutnya apalagi ya, jadi data trainingnya itu X ya, dan Y itu adalah data target ya. Oh, data targetnya jangan X besar ya, jadi jangan data target. Jadi data target biasanya dipergunakan X kecil ya. Nah, ini kalau X-nya, supaya ini penamaan ini tidak rancu ya. Ini adalah X-nya. Nah, untuk proses KNN-nya ya, maka kita harus memfit ya, memasukkan data yang akan di training, yaitu data feature dan targetnya ke dalam library yang sudah kita panggil, yaitu Knigbr classifier ya, dengan perintah seperti ini ya. Jadi ya misalnya dinamakan dengan KNN gitu ya. Nah, perintah seperti ini ya. Jadi yang tadi sudah kita import Knigbr classifier, kita panggil di sini Knigbr-nya, n-nya kita ambilnya 6 ya, bisa lebih ya. Jadi ini sama saja nilai k-nya ya, Knigbr ya. K-nya itu 5, weight-nya itu uniform, yang algoritmanya pakai auto, dan metriknya kita pakai Euclidean ya, seperti yang sudah dijelaskan di dalam session sebelumnya. Kita pakai untuk mengukur titik-titiknya itu dengan menggunakan Euclidean ya. Nah, jadi kalau di sini coba kita lihat KNN itu hasilnya isinya apa ya. Nah, ini ya. Jadi Knigbr metriknya kita mempergunakan Euclidean, dan nilai K-nya 6. Kita bisa rubah ini ya, misalnya mau 1, mau 2 ya gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita memfit ya. Memfit data yang kita ada, yaitu feature dan targetnya ya, ke dalam KNN ini ya. Misalnya untuk tadi X-nya sudah ada ya. Lalu untuk targetnya kita biasanya menggunakan huruf kecil ya. Jadi untuk train ya, untuk melatihnya ya, X kita namakan X train ya. Kita ambil bunga data ya, atau bunga dot data sama juga ya. Dan bunga target itu untuk Y train ya. Ini kita fit, kita masukkan ke dalam ini ya, ke dalam library yang sudah ada ya. Jadi kalau ini kita training ya, kita training, coba kita entry ya. Oke, hasilnya seperti ini ya. Lalu apalagi ya,
Berarti di sini program sudah melakukan training, cepat kan ya? Dari banyak data itu dia sudah melakukan training dengan menggunakan KNN ya. Kemudian kita akan melakukan prediksi misalnya ya. Jadi prediksi kita akan menggunakan, kalau data-data yang kita belum tahu, kita akan menanyakan ke komputer data-data Sepaleng, Sepalwith, Petaleng, dan Petalwith. Itu termasuk jenis bunga apa ya. Jadi di sini kita ketik seperti ini ya. Ini adalah data baru ya, data baru. Ini data ini apa, termasuk apa, Virginia tadi apa ya, tadi picture ya, ada 3 kan ya. Itu termasuk apa ya, kita masukin di sini data ini ya, lalu datanya ini kita masukkan kemari ya. KNN kan kita sudah melakukan prediksi di sini, jadi kita tinggal panggil lagi KNN predict data ini ya, sehingga kita tinggal ketik aja ypred gitu ya, prediksi. Oke, nanti hasilnya adalah 2. Jadi 2 itu apa ya, jadi kalau 2 itu, 2 tadi apa kita di sini ya. Jadi kalau kita lihat ini, nah ini ya target name ya, target name bunga titik ya. Jadi 2 itu, ini adalah 0 ya. Kalau 0 itu setosa, kalau 2 versicolor, kalau 1 versicolor, jadi kalau 2 virginica. Jadi bunga dengan data yang seperti ini itu adalah virginica ya. Jawaban daripada prediksi KNN seperti itu. Oke. Kita bisa juga mencoba yang lain ya, data-data yang lain. Oke, kalau gitu cukup sampai di sini mengenai KNN ya. Nanti mungkin kita akan lebih mengembangkan lagi program ini sehingga dalam bentuk tampilan grafik gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.